Halo, sahabat-sahabat MD, berjumpa kembali dengan saya Wayan MD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang dua hal menarik dari penggunaan sel punca. Tulisannya punca atau stem cell. Nah, langsung saja. Adapun pengertian dari sel punca ini atau punca merupakan sel yang belum terdiferensiasi. Artinya sel yang belum terdiferensiasi ini merupakan sel yang belum memiliki fungsi khusus, ya, jadi fungsi masing-masing. Nah, lalu dari mana sel punca tersebut? Ya, jadi di sini dapat dibagi menjadi tiga jenis, ya, sel punca itu. Jadi sel punca itu ditinjau dari asalnya. Sel punca dibagi menjadi tiga, ya, jadi tiga jenis yang tadi barusan saya bilang. Yang pertama adalah sel punca itu berasal dari embrionik. Tepatnya itu merupakan perkembangan zigot. Ya, jadi kita ketahui zigot itu merupakan perpaduan antara atau peleburan dari sel sperma atau spermatozoid dengan sel telur atau ovum. Jadi perkembangan zigot, embrionya itu dia diambil, ya, sel punca berasal dari embrionik. Lalu yang kedua adalah sel punca itu diambil dari sel dewasa. Nah, yang dimaksud sel dewasa ini adalah jadi sel-sel yang sudah masih bukan yang masih muda, ya. Jadi sel-sel yang berasal dari seperti sumsum tulang, darah, otak, ya. Jadi di sini fungsinya terbatas atau spesifik saja. Jadi perkembangannya itu sesuai dengan asalnya, ya. Misalkan sel punca itu berasal dari darah, ya, jadi yang berkaitan dengan darah. Contohnya kalau misalkan sel darah merah, ya, jadi itu saja fungsinya, ya, yang berkaitan dengan sel darah merah tersebut, entah dari hemoglobinnya atau hal lainnya. Nah, lalu yang ketiga, sel punca itu berasal dari tali pusar. Jadi sel tali pusar yang berasal dari bayi, ya. Jadi yang berasal dari bayi itu bisa kita ambil sel puncanya. Nah, hal menarik dan uniknya apa yang ada di sini, ya. Jadi hal menariknya adalah yang pertama, sel punca itu merupakan sel yang berpotensi besar yang dapat digunakan sebagai pengobatan di masa depan. Jadi segala jenis penyakit itu dapat digunakan untuk segala jenis penyakit itu dapat disembuhkan, maksudnya, ya, karena sel punca ini dapat dijadikan sebagai pengganti sel-sel yang rusak atau sel-sel yang tidak dapat regenerasi, bahkan sel-sel yang regenerasinya itu sangat kecil sekali. Contohnya, jika mengalami luka bakar pada tubuh, apalagi luka bakar itu sampai 90%, itu otomatis tubuh memiliki kemampuan regenerasi yang terbatas, bahkan sangat lama atau bahkan tidak bisa sama sekali. Jika menggunakan sel punca ini, potensi kesembuhannya bisa di atas 50%, ya, potensinya. Jadi perkiraannya seperti itu. Intinya dia membantu progres lah, ya, karena kita ketahui sel punca ini merupakan sel yang masih, istilah tanda kutipnya, ya, sel yang masih polos, jadi yang belum memiliki fungsi apa-apa. Sehingga kalau kita arahkan untuk penyembuhan, misalkan untuk penyembuhan kulit, maka sel punca ini bisa membantu, ya. Nah, itu dia. Lagi satu contohnya pada sel yang sulit regenerasi, ya, atau bisa menyembuhkan diri. Contohnya apa ya, lupa saya. Nah, ini sel saraf atau neuron. Nah, kita ketahui bahwa sel neuron tersebut merupakan sel yang sangat sulit untuk diferensiasi, sehingga jika terjadi kerusakan, ya, mekanik atau yang lainnya yang di luar jangkauan, ya,
maka itu merupakan problematika yang besar. Contohnya misalkan stroke atau pembuluh di otak itu pecah, otomatis mengganggu kerja neuron. Jadi disinilah fungsi sel punka tersebut. Jadi kalau bisa ditransfer, bahasanya ya, ditransfer atau bisa digunakan sel punka tersebut untuk mengobati neuron yang ada di otak. Otomatis di sana dapat membantu sekali ya, atau kontribusinya besar sekali, sehingga ini bisa menyembuhkan kerusakan pada neuron. Jadi seperti itu. Nah itu dia ya, itu hal menariknya. Jadi sel punka atau stem cell ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, sehingga dapat menekan penggunaan obat-obat kimia ya, yang salah satunya obat kimia tersebut jika seandainya itu menumpuk ya atau terakumulasi dalam tubuh dan tubuh tersebut tidak bisa mentolerir, bisa mengakibatkan racun atau toksik pada tubuh sehingga membahayakan ya. Jadi kehadiran sel punca atau stem cell ini sangat membantu sekali. Nah itu yang hal menariknya untuk pengobatan. Lalu yang kedua adalah ini mungkin negatif ya, dan ini mungkin dampak dari penggunaan sel punka. Jika seandainya sel punka ini benar-benar membawa kontribusi besar, apalagi di bidang kesehatan, otomatis ada hal negatifnya. Nah, di sini hal negatifnya, jika sel punka itu benar-benar membawa kontribusi yang besar ya di bidang kesehatan di masa depan, otomatis akan menimbulkan eksploitasi pada bayi atau embrionik. Otomatis di sini bisa terjadi eksploitasi yang melibatkan embrionik atau cabang bayi yang dibilang ya. Nah dari sana pasti halnya sangat negatif sekali. Eksploitasi manusia yang belum lahir atau belum jadi ya. Jadi penggunaan sel punka yang di masa depan seandainya ini digunakan secara berlebihan, apalagi untuk bidang kesehatan, jika keterbatasan, otomatis manusia mengandalkan segala cara ya. Jadi positif atau negatif itu tidak dipedulikan, apalagi yang negatif, eksploitasi ya. Jadi ya selain anak-anak, bahkan manusia yang belum lahir atau embrionik itu bisa dieksploitasi hanya ingin mendapatkan sel punka ini masalah besar. Tadi sebelumnya di positifnya yang pertama sudah saya jelaskan pengobatan. Lalu yang kedua, yang uniknya ini negatifnya, itu bisa eksploitasi pada manusia. Jadi seperti itu. Nah itu sih menurut saya ya, jadi hal unik dan menariknya ya dari penggunaan sel punka ini. Meskipun kalau seandainya kalian lihat itu yang ada di internet tentang asal muasalnya, menurut saya itu pengetahuan umum ya. Jadi jenis-jenisnya, lalu bagaimana latar belakangnya, sejarahnya bagaimana. Nah itu mungkin pengetahuan umum, tapi menurut saya yang saya rangkum dari segala bacaan ini yang penting ya, dua hal ini yang penting. Positifnya membawa pengobatan, lalu yang kedua otomatis membawa kerugian ya, eksploitasi tadi. Nah itu dia ya hal menarik tentang penggunaan sel punka ini. Saya harap sel punka ini membawa dampak positifnya ya, dan dapat menekan dampak negatifnya seminimal mungkin, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti itu. Mungkin kalian dengar itu suara anjing ya. Jadi sorry, sangat mengganggu sekali. Nah selain itu yang terakhir adalah di sini menghadirkan pro dan kontra dari penggunaan sel punka ini. Pro-nya tadi sudah ya di yang pertama. Pro-nya otomatis itu dapat membawa kesembuhan ya, karena terjadi pengobatan di mana
sangat membantu sekali ya di bidang pengobatan. Lalu yang kontranya di sini, dimana Sepulka ini ya dapat membunuh embrio yang ada di dalam perut ya, jadi yang belum lahir itu maksudnya ya. Jadi pro dan kontra itu selalu ada di masyarakat. Itu ya, mungkin kalau kalian ada punya pendapat lain tentang penggunaan Sepulka ini ya, tentang kontribusinya di masa depan, bisa kalian buat di kolom komentar. Nah, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata dan bahasa yang tidak saya sengaja. Nah, itu dia penjelasan saya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye.